Vektor merupakan besaran yang memiliki arah atau ruas garis yang berarah. Misalkan di sini ada titik O dan ini titik A. Kita mau buat vektor dari O ke A. Maka ini ditulis sebagai vektor OA. Berarti O adalah pangkalnya vektor dan A adalah ujungnya vektor. Karena titik O adalah titik asal, maka vektor OA disebut juga sebagai vektor posisi, dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan ini ada titik A dan ini titik B, kita buat vektor dari A ke B, berarti ini vektor AB. Bisa kita cari dari vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Misal, di sini ada titik P dan Q. Kita buat vektor PQ. Lihat vektor PQ sejajar dengan vektor AB. Dan panjangnya pun sama, tapi vektor PQ berlawanan arah dengan vektor AB. Maka vektor PQ sama dengan negatif dari vektor AB. Jadi, apabila dua vektor berlawanan arah, maka tandanya negatif. Letak posisi vektor di R2 berarti hanya ada X dan Y. Dan ini adalah titik O, yaitu titik asal 0,0. Misal di sini titik P-nya X, Y, kita buat vektor dari O ke P, ini vektor OP, atau vektor posisi P. Kita bisa menulis vektor posisi P dengan cara seperti ini, X, Y, ini vektor baris karena kita menulisnya dalam satu baris. Bisa juga dalam kolom, bisa juga dalam vektor basis, XI plus YJ. Panjang vektor OP berarti panjang garis OP atau jarak dari O ke P. Itu sama dengan akar dari masing-masing unsur yang ada di vektor, kita kuadratkan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Letak posisi vektor di R3 berarti ada X, Y, dan Z. Cara gambarnya, Z sama Y kita gambar tegak lurus, kemudian dari titik ini kita tarik garis ke depan untuk X-nya. Misal di sini titik P, X, Y, Z. Kita buat vektor OP atau vektor posisi P. Kita bisa tulisnya sebagai vektor baris, vektor kolom, atau vektor basis. XI plus YJ plus ZK. Panjang vektornya berarti sama dengan akar dari masing-masing kita kuadratkan. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Misal, di sini ada titik Q, X1, Y1, Z1. Kita buat vektor OQ, berarti ini vektor posisi Q. Misalnya kita mau bikin vektor dari P ke Q, berarti vektor PQ. Vektor PQ bisa kita cari dari vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Berarti X1 dikurang X, Y1 dikurang Y, dan Z1 dikurang Z. Panjang vektor PQ-nya kita tinggal kuadratin masing-masing ketika kita sudah cari, terus diakarin. Vektor satuan dari vektor A berarti vektor yang memiliki panjang satu satuan dan memiliki arah yang sama dengan vektor A. Bisa seperti ini. Simbolnya, ini hanya simbol, bisa saja berbeda. Yang penting ini bacanya vektor satuan dari vektor A berarti vektor A dibagi panjang vektor A. Seandainya yang ditanya, vektor satuan dari vektor B berarti sama dengan vektor B dibagi panjang vektor B. Kita lihat contohnya, di sini ada kubus AB, CD, EF, GH, kita gambar dulu. Kubus berarti seluruh rusuknya memiliki panjang yang sama. ABCD kita tulis di bawah, EFGH di atas. Titik P di tengah-tengah HG, kita mau cari panjang vektor AP. Kita bisa cari bantuan segitiga ATP. Kita bisa pakai Pitagoras, AP sama dengan akar dari AT kuadrat tambah TP kuadrat. TP sudah diketahui 6 satuan sama seperti panjang rusuk kubus. AT belum tahu. Kita bisa cari AT dari segitiga ADT. Berarti AT-nya adalah AD kuadrat tambah DT kuadrat. Karena T di tengah-tengah berarti DT-nya 3. Jadi 6 kuadrat tambah 3 kuadrat yaitu AT-nya adalah akar 45. Maka AP akar dari AT kuadrat. AT akar 45 kalau dikuadratin jadi 45. Maka panjang AP-nya sama dengan 9 satuan. Gambarlah titik A 3,-1,-2. Berarti ini di R3 ada X, Y, dan Z. Y ke kanan ini positif, Z ke atas positif, Z
X ke depan positif. X ke belakang negatif, Y ke kiri negatif, Z ke bawah negatif. Yang negatif kita gambar dengan garis putus-putus. Kita gambar dulu X-nya di sini 3, Y-nya -1, dan Z-nya 2. Cara menggambar titiknya, kita gambar di 2 bidang dulu. Misal kita mau di bidang X sama Y. Berarti ini Y -1, kita tarik garis ke depan sejajar sumbu X. Dan ini X-nya 3, tarik ke kiri sejajar Y. Maka ini adalah titik di bidang X dan Y. Sekarang Y sama Z, -1 tarik ke atas sejajar sumbu Z, 2 tarik ke kiri sejajar sumbu Y. Ini adalah titik Y dan Z. Kemudian X dan Z, 3 ke atas, 2 ke depan sejajar sumbu X. Ini adalah titik di bidang X dan Z. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan. Cara menghubungkannya, kita lihat titik di sini adalah titik X dan Z. Agar terhubung dengan Y, maka kita tarik garis ke kiri sejajar sumbu Y. Titik yang di bawah ini X sama Y. Agar terhubung dengan Z, tarik garis ke atas sejajar sumbu Z. Begitu juga untuk yang ini, tarik garis ke depan agar terhubung dengan X. Maka di sini adalah koordinat titik A-nya. Gambarlah vektor posisi P 2i plus 3j. Kita bisa tulis seperti ini sebagai vektor baris. Berarti dia di R2 ada X ada Y. Kita buat dulu titiknya, ini kita hubungkan. Vektor posisi berarti pangkalnya vektor itu adalah titik asal. Berarti ini adalah vektor posisi P. Kita mau gambar vektor di R3. Titik 3 -1, 2 ini kita sudah gambar di contoh sebelumnya. Maka kita tinggal hubungkan dari titik asal ke titik Q tersebut. Maka ini adalah vektor posisi Q. Diketahui vektor A, yang ditanya ini tuh artinya panjang vektor A. Vektor A bisa kita tulis sebagai vektor kolom -2, 3, 6. Panjang vektor ingat rumusnya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diakarin. Berarti masing-masing kita kuadratkan, maka kita peroleh panjang vektor A-nya adalah 7. Jika titik A dan titik B, maka panjang vektor AB. Berarti kita cari dulu vektor AB, yaitu vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Vektor posisi B-nya 7, 5, 11, vektor posisi A-nya 2, 5, -1. Berarti atas kurang atas, tengah kurang tengah, bawah kurang bawah. Jadinya 5, 0, 12. Baru dah cari panjang vektor AB, akar dari masing-masing kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh panjang vektor AB-nya adalah 13. Diketahui vektor A, vektor B, tentukan X agar kedua vektor memiliki panjang yang sama. Berarti panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Ingat bagaimana cara mencari panjang vektor? Maka sebelah kiri panjang vektor A berarti 7 kuadrat, -6 kuadrat, 6 kuadrat. Sebelah kanannya panjang vektor B, 6 kuadrat, X kuadrat, -2 kuadrat. Seperti ini. Kemudian kita hitung. Agar kedua ruas akarnya hilang, maka kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan plus minus 9. Diketahui vektor PQ dengan koordinat titik P dan Q, vektor satuan yang searah dengan PQ adalah U. Kita ingat vektor satuan dari A berarti vektor A dibagi panjang vektor A. U ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor PQ. Berarti vektor PQ dibagi dengan panjang vektor PQ. Cari dulu vektor PQ-nya. Q kurang P. Ini Q-nya, ini P-nya. Kemudian atas kurang atas, bawah kurang bawah, tengah kurang tengah. Lalu cari panjang vektor PQ-nya masing-masing dikuadratkan. Maka kita peroleh panjang vektor PQ-nya 2 akar 19. Berarti vektor U bisa kita tulis seperti ini. Panjang vektor PQ-nya 2 akar 19 dan ini vektor PQ-nya. -6, -2, 6. Ini artinya 1/2 dikali vektor ini. Atau bisa juga masing-masing yang di vektor ini kita bagi dengan 2. -6 bagi 2, -2 bagi 2, 6 bagi 2. Maka ini adalah vektor U-nya.